Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk subbab yang keempat, yaitu the RA transistor model atau model transistor RA ya, atau model RA saja. Oke, langsung saja. The RA model for the CE, CB, and CC BJT transistor configuration will now be introduced with a short description. Jadi model RA untuk rangkaian atau untuk konfigurasi common emitter, CE ini common emitter, selanjutnya CB yaitu common base, dan CC common collector. Konfigurasi transistor CE, CB, dan CC akan dijelaskan dengan penjelasan yang pendek ya, dengan penjelasan yang pendek. Of why each is a good approximation to actual behavior of BJT transistor. Yaitu akan kita jelaskan dengan penjelasan yang pendek saja, yaitu tentang kenapa konfigurasi transistor CE, CB, dan CC ini merupakan pendekatan atau penaksiran yang baik terhadap karakteristik sebenarnya dari transistor BJT. Jadi model RE ini untuk konfigurasi CE, CB, dan CC ini adalah pendekatan atau aproksimasi yang baik terhadap karakteristik sebenarnya atau karakteristik real dari transistor BJT. Oke, yang pertama dulu kita lihat di situ ada common emitter configuration. The equivalent circuit for the common emitter configuration will be constructed using the device characteristics and a number of approximation. Jadi rangkaian ekuivalen untuk konfigurasi common emitter ini atau CE ini akan disusun, akan kita gambar atau kita susun atau kita buat boleh menggunakan karakteristik transistor atau karakteristik device dan beberapa pendekatan atau penaksiran, aproksimasi ya, ada beberapa aproksimasi. Yang pasti di sini yang kita gunakan RE model ya, nggak ada yang lain. Sementara RE model dulu akan kita bahas. Starting with the input side, kita mulai dari sisi inputnya ini ya, sisi inputnya ini. Jadi ini sisi input dulu, kita mulai dari sisi inputnya. Atau kalau dulu di analisa transistor pada domain DC itu ada loop input istilahnya gitu, loop input atau rangkaian input boleh. Jadi ini kita mulai dari sisi inputnya dulu. We find the applied voltage VI is equal to the voltage VBE with the input current being the base current IB as shown in figure 5.8. Ini gambar 5.8, finding the input equivalent circuit for BJT transistor. Mencari rangkaian ekuivalen inputnya ya untuk transistor BJT. Kita mulai dari inputnya. Kita tahu bahwasannya VI di sini, VI itu nilainya sama dengan VBE. Saya tulis VI sama dengan VBE. Nah, sebagai catatan, VBE ini subskripnya ditulis huruf kecil. Nah, rata-rata pada domain AC, subskrip tulisan BE ini ditulis dengan huruf kecil. Berbeda untuk analisa DC, ini analisa AC ya, kita analisa AC. Untuk analisa DC itu rata-rata subskripnya ditulis dengan huruf besar semua, VBE ini. Nah, seperti ini. Kalau AC, analisanya AC, tulisannya VBE kecil semua. Nah, seperti halnya yang ditunjukkan di sini ya. V input sama dengan VBE with the input current being the base current. Dengan besarnya arus input yaitu sebesar IB. Atau kalau kita tulis I input sama dengan IB, B-nya kecil. Nah, kalau di DC dulu kita nuliskan IB, B-nya besar. Sekarang kita tuliskan IB,
dengan B kecil karena domainnya AC. Seperti yang ada di gambar 5.8, V input sama dengan VBE ini ya, IB sama dengan arus input. Oke, kita lanjutkan masih di common emitter, konfigurasi common emitter. Recall from chapter 3 that because the current through the forward bias junction of transistor is IA, jadi kita ingat-ingat ya, kita lihat pada bab yang ketiga, bahwasanya karena arus yang melewati junction forward bias, nah dalam hal ini junction forward bias itu adalah junction basis emitter. Nah ini catatannya adalah di daerah aktif ya, bekerjanya transistor ini daerah aktif. TR atau transistor ini bekerjanya di daerah aktif. Nah, junction yang dimaksud forward bias junction ini adalah junction basis emitter. Dan arus yang melewati junction basis emitter ini adalah arus IE. Nah, ini dalam domain DC IE ya. The characteristics for the input side appear as shown in figure 5.9a for various level of VCB. Nah, karakteristik di sisi input itu sebagaimana yang ada pada gambar 5.9a yang ini ya, yaitu sumbu X-nya VBE dan sumbu Y-nya IE, dan kurva di sini adalah tegangan kolektor basis. Ini sudah ada pada slide basic transistor ya, sudah ada ini. Jadi sumbu X-nya VBE, sumbu Y-nya IE, dan kurva yang ada di tengah ini adalah nilai dari VCB, nilai VCB. Perlu diingat kalau kita lihat ini dari chapter 3 yaitu yang basic transistor. Nah, arus yang melewati forward bias junction atau BE junction itu adalah IE di sini, arahnya ke sini. Yang melewati junction basis emitter di sini adalah IE. Ini domainnya DC ya, IE. Nah, ini sudah tadi. Taking the average value for the curve of figure 5.9a will result in the single curve of figure 5.9b. Jadi kita hitung rata-rata nilai dari VCB ini ya, kurva VCB ini ada 3 ya. Kita rata-rata akhirnya menjadi kurva yang 5.9b, yang B ini. Jadi kita rata-rata, maka akan menjadi satu kurva yaitu VCB yang ada di sini. Average value of VCB, which is simply that a forward bias diode. Jadi kalau kita lihat di sini 5.9b ini seperti karakteristik forward bias pada dioda biasa yang biasanya kita gunakan. Jadi seperti itu, mirip. Jadi ini anggap saja kalau dioda ya, nah ini tegangannya, sumbu X ini tegangan diodanya, dan ini adalah arus diodanya sumbu Y. Karena ini transistor, maka sumbu X-nya adalah VBE dan sumbu Y-nya IE. Kalau dioda, tegangan diodanya yaitu 0,7 di sini kan ya, kuncinya di sini 0,7. Sumbu Y-nya arus diodanya. Karena ini transistor menyesuaikan saja simbolnya. Tetapi secara prinsip ini sama dengan dioda, cuma beda simbol saja. Seperti yang kita bahas dulu bahwasanya transistor kan rangkaian ekuivalennya seperti dioda kan ya, dia terdiri dari 2 dioda. Oke. For the equivalent circuit, therefore, the input side is simply a single diode with a current IE. Nah, ini sekarang IE-nya kecil. Karena domainnya AC ya, perlu diingat IE-nya kecil, E-nya kecil, subscript-nya E-nya kecil. Oleh karena itu, untuk rangkaian ekuivalen, pada sisi inputnya itu hanya seperti satu dioda saja. Dengan arus yang ada di dioda tersebut yaitu sebesar IE. Nah, bisa kita lihat. Arus yang ada di dioda tersebut sebesar IE, itu saja. As shown in figure 5.10, equivalent circuit for input side of a BJT transistor.
Jadi ini kita ganti dengan dioda, satu dioda saja. However, we must now add a component to the network that will establish the current EA of figure 5.10 using the output characteristic. Tetapi kita sekarang harus menambahkan sebuah komponen atau sebuah elemen ya. Sebuah komponen atau sebuah elemen pada rangkaian ini. Kita tambahkan sebuah elemen atau komponen pada rangkaian ini yang akan menghasilkan arus IE. Nah, apa yang akan menghasilkan arus IE? Nah, dari rangkaian ini yang bisa menghasilkan arus IE, itu komponen apa yang harus ditambahkan? Kita gunakan karakteristik output dari transistor sebagaimana yang ada di gambar 5.11. If we redraw the collector characteristic to have a constant beta as shown in figure 5.11, another approximation. Jadi ini adalah gambar karakteristik transistor dengan nilai beta yang konstan. Nah, ini adalah yang ideal ya. Ini karakteristik output transistor yang ideal. Sebagai catatan, ini yang ideal. Yang real ya beda lagi, tidak seperti ini. Nanti ada gambarnya. Jika kita menggambar ulang karakteristik transistor, karakteristik kolektor yang memiliki nilai beta yang konstan seperti halnya ada di gambar 5.11. Sumbu X-nya tetap VCE, tegangan kolektor emitter, dan sumbu Y-nya adalah IC. The entire characteristic at the output section can be replaced by a control source whose magnitude is beta times the base current as shown in figure 5.11. Bisa kita lihat di sumbu Y-nya ini kan IC ya. IC itu sama dengan IC yang ini, juga sama dengan IC yang ini. Jadi, semua gambar atau kurva karakteristik ini pada sisi output dari transistor bisa kita ganti dengan ini. Sumber arus dependent. Control source itu di sini adalah sumber arus yang dependent. Dependent di sini adalah tergantung oleh variabel lain. Nah, dalam hal ini sumber arusnya seperti ini ya. Seperti ini sumber arusnya. Dia tergantung oleh nilai beta dan IB. Nah, di sini dia tergantung, nilainya tidak fix tetap. Tapi dia tergantung oleh besarnya beta dan besarnya IB. Whose magnitude is beta times the base current, di mana magnitudonya atau nilainya itu beta kali IB. Kalau saya tulis di sini beta kali IB, B-nya kecil karena domainnya AC. Seperti halnya yang ada di gambar 5.11 ini ya. Jadi apa itu namanya? IC di sini sumbu Y sama dengan beta kali IB. Nah, IB-nya bervariasi mulai IB1 sampai di sini paling atas IB6. Macam-macam nilainya ya. Kalau nilai IB-nya semakin tinggi, ya nanti nilai IC-nya juga semakin tinggi. Because all the input and output parameter of original configuration are now present, dikarenakan semua parameter-parameter input dan outputnya dari rangkaian yang asli atau asal ya di gambar 5.8 tadi itu sudah kita temukan di sini. The equivalent network for the common emitter configuration has been established in figure 5.12. Jadi rangkaian ekuivalen untuk konfigurasi common emitter ini telah digambar pada gambar 5.12 atau telah disusun, telah dibentuk pada gambar 5.12. Jadi kita punya beta IB, yaitu asalnya seperti ini 5.10 menjadi 5.12 karena kita memanfaatkan karakteristik output dari transistor dengan kondisi ideal ya di sini ya. Dengan mencari besarnya IC yaitu sama dengan beta kali
IB, B-nya kecil. Jadi seperti itu. Beta kali IB. Maka beta kali IB ini adalah sumber arus yang dependent atau controlled source. Sumber arus yang dependent. Nah, terus karena dia dependent maka gambarnya jadi seperti ini. Oke. The equivalent model of figure 5.12 can be awkward to work with due to the direct connection between input and output network. Rangkaian atau model ekuivalen pada gambar 5.12 ini bisa jadi rangkaian yang kaku ya, kaku untuk digunakan. Awkward to be itu kaku untuk digunakan. Karena apa? Due to the direct connection between input and output network. Karena di situ ada sambungan langsung atau hubungan langsung, dan lebih tepatnya mungkin sambungan langsung antara input dan outputnya, antara rangkaian input dan outputnya. It can be improved by first replacing the diode by its equivalent resistance RE. Di sini RE itu ada yang menerjemahkan itu reverse emitter RE. Jadi by its equivalent resistance RE as determined by the level of EA. Jadi rangkaian ini 5.12 itu bisa kita improve, bisa kita tingkatkan. Pertama-tama dengan mengganti dioda dengan resistansi RE, resistansi ekuivalennya RE as determined by the level of EA. Nah, karena RE ini ditentukan oleh nilai atau besar kecilnya IE, arus IE. Nah, IE ini domainnya DC. Perlu diingat IE besar karena simbolnya besar itu dia domainnya DC. Domainnya DC. Jadi nanti untuk mencari IE ini kita menggunakan analisa DC. Seperti itu. As shown in figure 5.13. Nah, seperti yang ada di sini ini. Nah, diodanya sudah berubah menjadi RE. Recall from section 1.8 that the diode resistance is determined by RD sama dengan 26 mV per ID. Nah, 26 mV ini tegangan yang ada pada dioda ya, 26 mV per ID arus diodanya. Ini untuk dioda karena kan tadi kan awalnya dioda, maka kita memanfaatkan rumus dioda, yaitu rumusnya RD sama dengan 26 mV per ID. Ini berasal dari chapter 1.8. Using the subscript A because the determining current is the emitter current will result in RE sama dengan 26 mV per IE. Nah, IE perlu diingat di sini adalah domainnya DC. Ini domain DC, domain DC. Jadi nilai RE dengan menggunakan subscript E kecil karena arus yang menentukan adalah arus emitter atau IE besar. Di sini ya saya tulis IE besar. Maka akan menghasilkan RE sama dengan 26 mV per IE. Nah, ini yang akan kita pakai terus nanti rumusnya. RE sama dengan 26 mV per IE. Oke, saya ulangi lagi. RE ini diambil dari rumus dioda ya. Diambil atau diadaptasi dari rumus dioda. Dengan rumus awal dioda yaitu RD sama dengan 26 mV per ID. Nah, kita sesuaikan karena kita membahas transistor, maka subscriptnya yang diganti. Awalnya RD jadi RE di sini sama dengan 26 mV tetap, ID jadi IE. Nah, IE di sini domainnya DC.
Nanti cara mencarinya kita harus menggunakan rumus-rumus analisa DC pada BJT atau transistor. Oke, sekarang kita mencari impedansi input dari rangkaian ini atau dari konfigurasi common emitter ini. ZI yang akan kita cari pertama. Oke, sebagai informasi saja, ZI ini adalah impedansi karena domainnya impedansi. Kalau DC biasanya domainnya dibilangnya atau diistilahkan dengan resistansi. Jadi rumus impedansi dengan resistansi ini sama, kita manfaatkan hukum Ohm ya. Now for the input side, jadi untuk sisi inputnya ZI sama dengan V per I atau R sama dengan V per I gitu kan ya. Jadi ZI sama dengan VI, di sini VI per IB per IB. B-nya kecil, VI di sini nilainya sama dengan VBE, IB-nya tetap per IB. ZI sama dengan VI per IB sama dengan VBE per IB, IB kecil. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini VBE atau VI itu kan terparalel langsung di sini dengan RE ya. Maka kita masih sama menggunakan hukum Ohm. Kita bisa cari VBE. VBE sama dengan IE kali RE. IE kali RE hukum Ohm. Oke, IE sendiri adalah IC plus IB. Nah, sama dengan yang di DC, tetapi di sini simbolnya atau subskripnya huruf kecil semua. IC-nya C kecil, IB-nya B kecil. Nah, ini didapatkan dari KCL ya. KCL di sini node-nya. Nah, kalau kita pakai KCL yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, seperti itu. I keluarnya atau I masuknya dulu yaitu IC atau beta IB ini sama aja. Di sini IC ya, IC atau beta kali IB. Berarti IC plus yang masuk juga IB di sini, IB masuk di node ini plus IB sama dengan, mohon maaf, ini salah, ini B-nya kecil, IB. Mending saya coret gini aja ya biar nggak bingung. I masuknya sama dengan IE, mohon maaf, IC plus IB, B-nya kecil sama dengan IE yang keluar ini IE. IE ini keluar dari node. Berarti IE nya kecil. Nah, maka IE sama dengan IC plus IB. Sama dengan di sini kali RE, RE-nya tetap. Nah, IC itu rumusnya sama dengan ini, beta kali IB. Kita ganti aja, substitusi IC ini menjadi beta kali IB plus IB kali RE. Nah, karena ini sama-sama IB-nya, maka IB-nya bisa kita keluarkan. Maka sama dengan beta plus 1 kali IB kali RE. Nah, maka Z input yang awalnya VBE per IB, VBE ini bisa kita jabarkan menjadi seperti yang ada di sini. Nah, ini dan ini sama ya, beta plus 1 kali IB kali RE. Nah, karena ini ada sama-sama IB-nya, maka bisa saling menghilangkan. Nah, seperti itu. Jadi tinggal di sini. ZI sama dengan beta plus 1 kali RE. Karena nilai 1 ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai betanya, maka plus 1 ini kita hilangkan. Jadi ZI sama dengan beta plus 1 kali RE, dia ekuivalen dengan beta RE saja. Jadi ZI dari rangkaian atau konfigurasi common emitter ini bisa kita cari dan hasilnya sama dengan atau ekuivalen beta kali RE. Oke, ZI-nya sudah ketemu. Hasilnya ada di bawah ini. Oke. The result is that the impedance seen looking into the base of the network is a resistor equal to beta times the value of RA as shown in figure 5.14. Hasilnya adalah impedansi yang masuk pada kaki basis. Impedansi yang masuk pada kaki basis. Basis rangkaian ya, sudah pastinya rangkaian. Nah, yaitu
impedansi input, hasil dari impedansi input itu adalah impedansi yang masuk pada kaki basis dari suatu rangkaian. Rumusnya tadi yang sudah kita dapatkan adalah di sini beta times the value of RE. Beta kali RE. Tadi ekuivalen boleh sama dengan boleh di sini. Seperti yang ada pada gambar 5.14. Oke. The collector output current is still linked to the input current by beta. Arus output kolektor dalam hal ini IC ya, IC, arus output kolektor IC itu masih terhubung dengan arus input yaitu IB. Di sini input current di sini adalah IB, B kecil. Nah, dengan rumus IC sama dengan beta kali IB. Masih terhubung dengan arus input oleh nilai beta ini. Sesuai dengan rumusnya ya beta. As shown in the same figure. Seperti yang halnya yang ditunjukkan pada gambar yang sama yaitu 5.14. The equivalent circuit has therefore been defined for the ideal characteristic of figure 5.11. Jadi rangkaian ekuivalen, oleh karena itu rangkaian ekuivalen ini telah ditetapkan atau ditentukan untuk karakteristik ideal dari transistor yang terdapat pada gambar 5.11. Jadi ini adalah karakteristik ideal. Karakteristik output ideal dari transistor. Nah, but now the input and output circuit are isolated and only linked by the control source. Jadi sekarang rangkaian input dan rangkaian outputnya dalam hal ini rangkaian input, saya coret di sini ya. Ini input dan ini rangkaian output. Nah, rangkaian input dan outputnya itu terpisah dan hanya dihubungkan oleh ini control source, sumber arus dependent. Nah, sumber arus dependent. Ini sudah diajarkan di RL1. A form much easier to work with when analyzing network. Yaitu bentuk ini, bentuk atau susunan rangkaian yang ada di gambar 5.14 ini lebih atau jauh lebih mudah untuk digunakan saat Anda menganalisa rangkaian. Nah, ini jauh lebih mudah dibandingkan pada gambar sebelum-sebelumnya yaitu gambar 5.13 dan 5.12 itu jauh lebih mudah Anda menggunakan gambar 5.14 ini. Makanya di sini dinamakan Improved BJT Equivalent Circuit ya. Pengembangan dari rangkaian ekuivalen transistor BJT. Nah, ini yang umum sekali digunakan dan biasanya digunakan karena lebih mudah. Di sini ada beta RE dan ada beta IB. Nah, yang masih terhubung di sini ya, masih terhubung antara beta RE dan beta IB. Nah, yaitu beta IB di sini adalah sama dengan IC. Beta IB kan sama dengan IC. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang cara mencari ZO-nya atau impedansi output-nya. Kita manfaatkan karakteristik output dari transistor yang tidak ideal. Ya, yang tidak ideal atau yang apa ya, yang tidak ideal beda dengan yang tadi kan ideal. Yang ini yang sesuai realita. Kita manfaatkan juga early voltage. Tegangan early ya. Early ini nama orang. Oke, ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi kita sudah menemukan Z input, selanjutnya akan kita cari Z output-nya, ZO-nya berapa. Oke. Terima kasih.